Semua dari keterbatasan mas. Keterbatasan Mas Nugi. Keterbatasan dari sisi modal, keterbatasan dari sisi fasilitas. Saya pernah sampai jualan nantang catering. Dari titik tertinggi saya seorang managing director gitu, seorang pengusaha rafting apa sebagainya sampai sempat jatuh. Kemudian saya berdiskusi sama istri saya, apa yang bisa kita lakukan lagi gitu. Oke. Akhirnya yang paling gampang adalah bisnis makanan. Apakah ini kafe seperti biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Kita hari ini jalan-jalan ke Jalan Aryani nomor 88. Kita bertemu dengan seorang yang hebat, yaitu Pak Nugi Rahardian. Selamat pagi Pak Nugi. Selamat pagi. Saya manggilnya Mas atau Cak atau apa ya? Biar lebih akrab, kelihatannya kalau kita ngobrol pakai Mas itu lebih jawab. Oke. Lebih rasa dekat gitu. Maksud kita di Bali. Saya ini kalau ditanyakan kelahiran asalnya agak rumit gitu. Oh gitu. Ayah saya seorang Madura. Oh. Ibu saya dari Jawa Tengah, Solo. Saya lahir di Bali. Jadi saya sebenarnya representasi orang Indonesia asli. Indonesia. Oh, selamat datang. Terima kasih. Nah, ini minumannya sudah datang, ini pasti menarik ini. Terima kasih. Ini namanya apa? Itu namanya Hotline Anila. Itu namanya Hot Anila. Oke. Yang ini butterfly. Oke. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Gitu. Kita rasakan dulu ya, supaya ini hanya jadi ini gabungan antara ada madunya, kemudian ada jeruknya juga, lime gitu. Jadi sehat lah mas, menggempur serangan kopi. Ayo kita coba kalau begitu. Oke. Diminum dengan posisi hangat. Nah kalau ini kita sebutnya butterfly. Oh, butterfly. Jadi kalau bahasa Indonesianya bunga telang itu. Oke, bunga telang. Jadi ini antioksidan. Oke. Jadi minuman-minuman di sini juga beberapa kita develop dari minuman yang cukup sehat. Monggo mas, Kita nikmati. kecapkan. Mantap. Jadi sesudah kita minum honey lime. Honey lime. Oh, jeruk madu jeruk itu ya. Iya betul lah. Ketika diinggriskan itu menjadi lebih menarik lagi. Pemirsa, sekali lagi kita sudah ketemu Mas Nugi dan beliau adalah orang Indonesia asli, Bapak Madura, Ibu Solo, tetapi kelahiran di Bali, jadi Indonesia asli. Sekarang adalah seperti hari-hari biasa, tema kita mengambil tema kepemimpinan. Panjenengan itu, Mas Nugi itu sebetulnya sebagai pemimpin di mana sih sebetulnya? Dalam perusahaan, Ya. sebenarnya kalau di biasanya ini saya adalah sebagai CEO, pemimpin perusahaan itu sendiri. Biasanya ini sudah ada di Indonesia hampir sekitar 40 tahun lebih. Kami memulai BKN ini sejak tahun 2005 dan saat ini tahun 2021. BKN sedang merebranding, merebuild ulang. Jadi saya posisi saat ini sebagai pemegang license lah BKN Indonesia. Untuk mengembangkan BKN Indonesia. Lebih seperti itu. Jadi Black Canyon Indonesia semenjak 2005 sudah 16 tahun ini gitu ya. Waktu itu kok pilihannya, kalau boleh tahu kuliahnya kan SD, SMP, SMA di Bali,
selanjutnya kuliah di Malang, di Unmul Malang, selanjutnya ke dunia bisnis, bukan ke dunia politik. Kalau boleh tahu Mas Nuki, mengapa kok Mas Nuki itu suka ke dunia bisnis? Padahal sesama aktivis pada waktu itu, ya Mas Nuki ini juga aktivis, pada waktu itu memilih ke dunia politik. Mengapa kok begitu? Menarik pertanyaannya. Dalam dunia kampus dulu saya dibangun pemikiran-pemikiran bagaimana membangun sebuah opini, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Banyak hampir 80% teman saya semuanya terjun ke dunia politik, baik ke sebagai di partai politik, kemudian di DPR dan sebagainya. Banyak channel-channel yang mereka lakukan. Apalagi waktu itu, sebelum dilanjutkan, apalagi waktu itu mulai reformasi. Betul. Sehingga semuanya kelihatannya fokus ke politik, tidak ke pengusaha. Betul banget. Baik teman saya, tapi pada saat itu saya malah berpikir terbalik. Berbalik, saya berpikir kok tidak ada berpikir ke dunia pengembangan usaha. Nah, saya pikir harus ada yang dibangun. Toh saya juga kalau kita ngomong politik, kami juga akan terlibat dalam sebuah sistem itu sendiri. Bagaimana ikut menyumbangkan darah ini dan sebagainya. Saya pikir sah-sah saja Mas Budi. Asik-asik aja gitu. Yang pasti ini pilihan yang luar biasa, di atas rata-rata, dalam artian berbeda dari yang lain. Karena rata-rata pengen segera menjadi anggota DPR, bupati, dan gajinya besar. Ini malah memulai dari sebuah usaha. Iya. Ini Mas, kalau masalah pendapatan gitu, masalah sukses gitu, semuanya kan bisa kita ukur dengan kemampuan diri sendiri. Jadi menurut saya sebenarnya dengan kita membangun usaha itu justru unlimited. Unlimited gitu, justru tak terbatas gitu. Kemanapun mau kita lari, kemanapun mau kita mengembangkan diri. Selama itu masih koridor-koridor yang sehat, saya pikir itu salah satu jalan yang baik juga. Intinya Mas Nuki selanjutnya memilih dunia usaha. Pada waktu itu apakah langsung ke Black Canyon, maksudnya di 2005 itu, atau ada sebelumnya? Bisa diceritakan? Baik Pak, jadi sebelum saya ada di Black Canyon, sebenarnya saya memulai karir itu semua usaha itu saya bangun dari sejak saya masuk kuliah Mas. Sejak masuk kuliah itu saya sudah berjualan barang-barang kecil, pernak-pernik gitu. Apa itu kalau boleh diceritakan ke pemirsa? Nggak sebanding gitu. Dulu saya sering, kalau teman-teman sering baca buku gitu, saya tuh berpikir mereka tuh pasti bingung pembatas bukunya sampai di mana sudah baca. Pada saat itu kita semua suka baca buku. Dari kebutuhan itu akhirnya saya bikinlah pembatas buku. Saya jual pada saat itu 1 biji 1.000. Laku banyak, sampai laku ratusan. Pada beli karena saya bikin unik, lucu gitu. Tapi saya pikir pada saat itu uang yang saya hasilkan pada saat itu zaman masih kuliah ya, saya juga aktif di senat maupun di organisasi. Saya masih jualan gitu. Saya kagak senang-senang makan, nonton. Ternyata berbisnis itu menyenangkan. Berapapun hasilnya gitu. Semua kita syukuri aja, ternyata juga nikmat gitu. Intinya memang semenjak kuliah sudah mulai di dunia usaha meskipun sederhana. Pemirsa juga bisa pada waktu, khususnya ini teman-temannya mahasiswa ya atau teman-teman yang SMA ya, kalau memang merasa ya belum tahu dunia masa depannya, boleh ditiru Mas Nuki ini. Betul kan Mas Nuki? Betul, sebenarnya saya punya jargon saya pakai dari dulu. Gimana jargonnya ini? Masih menarik. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Ya, artinya seizin Allah apapun bisa kita lakukan. Sejauh kita memandang, makanya saya sebut tadi unlimited. Baik itu unlimited visi kita, unlimited hasil yang diinginkan. Karena ada kata-kata begini. Don't limit your talent, but change your limit. Kira-kira begini, jangan membatasi, jangan keterbatasan membatasi kita, tapi bagaimana dengan keterbatasan kita bisa lebih baik. Jangan membatasi karena keterbatasan pemirsa, tetapi karena keterbatasan itu membuat diri kalian itu lebih baik. Luar biasa ya. Ya,
pasti itu. Itu kalimat itu atau filosofis itu waktu itu dari mana, Mas Duki waktu itu? Ya sebenarnya berangkat semua dari keterbatasan Mas. Keterbatasan Mas Duki. Keterbatasan dari sisi modal, keterbatasan dari sisi fasilitas. Saya kuliah dengan semua keterbatasan orang tua memberi dukungan yang besar, baik apapun ya. Tapi intinya dengan keterbatasan saya berpikir bagaimana mungkin kita bisa memulai usaha. Ternyata dengan modal seadanya pun bisa. Dari situlah akhirnya saya bisa menikmati. Oh, ternyata apapun kondisinya, selama kita bisa memilih dengan baik ya, kondisinya, step by step itu akan terlihat. Jadi keterbatasan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi malah harus dipecahkan begitu Mas Duki. Ya. Jadi challenge. Ini dalam perkembangannya Mas Duki, selanjutnya di 2005 mendirikan Black Canyon Cafe. Apa waktu itu Mas boleh cerita selanjutnya? Oh bukan, jadi Gimana, Mas? Saya tetap sebelum di Black Canyon saya ada di beberapa usaha. Oke, bisa diceritakan supaya pemirsa juga bisa Salah satu usaha yang saya bangun di tahun itu adalah salah satunya adalah usaha outbound and rafting. Itu ada di Batu Mas. Ada di Batu. Outbound and rafting. Ya. Di luar dunia politik lagi. Ayo gimana ceritanya kok? Outbound and rafting Itu bahkan di luar bidang saya. Oh, Bidang sekolah saya sekolah akuntansi gitu. kuliahnya akuntansi malah outbound and rafting. Oke, gimana? Jadi saya bersama istri juga sedang memikirkan bagaimana kita membuat sebuah usaha yang bisa menyenangkan orang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya akan sepakat membuat sebuah pusat outbound rafting di Batu. Tapi modal dari mana kan gitu ya? Modal dari mana untuk menyenangkan orang lain? Diri sendiri aja belum tentu bisa senang kok. Ringkat cerita itu berhubungan dengan teman-teman di Oke. sana yang memang sudah ekspor di bidangnya. Saya mencoba tahapan awal saya sebagai marketing agent saja, tapi marketing agent yang punya brand sendiri, kemudian saya mengatas servis yang menjadi mengedit value gitu, sebuah servisnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga sebenarnya saya hanya mengadili kemudian menjual ke orang lain, kemudian memberi nilai lebih terhadap servisnya. Dari situ terlihat bisnis kita, alhamdulillah pada saat itu luar biasa. Saya sendiri juga bingung, sebulan saya bisa bawa sekitar 1.000 orang. Oh, Per bulan dari setiap 1.000 orang. setiap minggu base mondar mandir gitu. Terus kalau Hal itu berbeda dengan teman-teman yang sudah profesional di dunia outbound pada waktu itu belum mampu menghadirkan seperti itu. ya ini lucu sebenarnya. Ya ini semua rezeki datangnya dari Gusti Allah ya. Jadi, pada saat itu saya tidak punya modal, kemudian saya bisa datangkan orang, tempatnya memang di marketing. Kemudian bagaimana saya bisa membawa orang-orang ini lebih terlihat ekspor lagi. Akhirnya saya base-nya pun saya branding perusahaan nama saya sendiri. Jadi seolah-olah orang lihat, wow, ini sudah perusahaan besar, sudah ada base-nya. Karena mereka nggak tahu behind the project is saya bis. Selesai. Orang kebanyakan kan yang dilihat adalah yang nomor satu pertama itu adalah kemasan dulu. Oke. Apa yang dilihat itu? Oke. Kemasan dulu. Kalau kemasannya luar biasa, tentu produknya begitu juga luar biasa. Makanya saya mencari value terhadap produknya. Dua hal ini senjata. Pertama saya memulai usaha yang cukup besar. Dan alhamdulillah ada 1.000 orang yang hampir setiap kali mobil saya modal mandi sendiri, orang pernah bertanya, Mas, armadanya banyak ya? Ada itu karena modal mandi setiap hari. Lucu ya. Jadi ini kelihatannya teman-teman politisi kalah ini. Kalau teman-teman politisi itu kadang-kadang pada waktu kampanye harus membuat ambulan kesana kemari sehingga partai politiknya kelihatan sibuk untuk ngurusin para konstituen. Ini malahan bagaimana yang 1.000 orang itu sebenarnya di packaging sehingga publik melihat sesuatu yang luar biasa. Jadi sesederhana itu sebenarnya cara berpikir kita.
bagaimana mendress up dan bagaimana mendelivery bisnis ini kepada audiensnya. Intinya selanjutnya teman-teman yang sudah profesional di dunia LinkedIn tadi sangat berterima kasih kehadirannya Mas Nuki waktu itu. Alhamdulillah kita berkolaborasi sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Bagaimana membantu teman-teman dunia outdoor dan marketing bisa tumbuh juga. Di satu sisi saya juga cukup happy karena kita juga ada sesuatu yang bisa kita berikan juga kepada kamu. Jadi dalam dunia usaha itu bukan saling menjatuhkan seperti di politik. Kalau di politik itu kan sifatnya kan jegal-menjegal muncul. Itu mah berkolaborasi untuk menjadi kekuatan bagaimana menghasilkan uang. Selanjutnya gimana perjalanannya? Betul, ini menarik Mas. Dari perkembangan itu semua sampailah pada saya pada satu saya percaya bahwa kolaborasi tadi mendatangkan manfaat. Saya ingat suatu hadis Rasulullah menyampaikan bahwa sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat. Jadi itu seperti Pak Kiai ya, Khairun Nas Anfa'uhum Linnas. Kelihatannya Mas Nuki ini sudah luar biasa ini. Mungkin itu kelihatan sederhana. Iya. Tapi sekarang bagaimana mengimplementasi itu menjadi sebuah hal yang kita aplikasi sehari-hari itu ternyata juga tidak mudah. Karena ada kepentingan selalu setiap orang manusia punya kepentingan, punya nafsu yang itu kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan. Tapi saya tetap berpikir bahwa kata-kata itu selalu saya ingat. Makanya sekarang kami membangun usaha-usaha saya, bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana kita bisa bermanfaat juga teman-teman, tim, karyawan, teman siapapun di sini. Saya tetap buka. Makanya di tagline perusahaan kami ada perusahaan Black Canyon ini. Black Canyon, induknya Black Canyon ya. Induknya Black Canyon. Atau holdingnya punya tagline namanya Good Life for Everyone. Bagaimana apapun yang kita hasilkan itu bermanfaat bagi semua orang. Good life for everyone. For everyone. Good life for everyone. Itu yang ditumbuhkan di Black Canyon ini ya. Jadi setiap insan yang ada di sini semua punya apa? Mari Pak. Oke. Apa-apa. Oke. Ini apa namanya Pak? Mix. Bisa disampaikan di situ Ini mid-size, ini ada survei, ada cashbon, dan ini yang rokok. Oke, pasti enak. Iya. Ada sambal, chili dan tomat. Ada. Iya Pak. Ini cashbonnya dan tomatnya. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Bisa minum Mas. Oh iya, ngobrol kalau udah sambilnya. Tapi diminum lagi ini. Hari lainnya ini yang Baik. jangan lupa ini. Wah, mantap nih. Pasti corona akan hilang karena hari lain sudah masuk ke tubuh. Amin, insyaallah. Selanjutnya atau sebelum 2005 atau menjalankan 2005 ini? Ini masih perjalanan 2005 Silakan sampai 2018-an. Oke, 2005 sampai 2018 bisa diceritakan cerita tentang Mas Nuki ini. Silakan. Ya, hidup terus berlangsung, berjalan, waktu kemudian usaha naik turun di situ sekian tahun diuji lah mental kita sampai titik terendah, sampai titik yang seolah-olah kita tidak bisa bangkit sama sekali. Kok ada kalimat seolah-olah tidak bisa bangkit? Apakah memang Mas Nuki pernah jatuh yang selanjutnya seperti putus asa begitu? Kalau bahasa pernah jatuh mungkin bukan pernah ya. Berkali-kali saya belum pernah lagi gitu. Berkali-kali pemirsa. Di situ mental kita diuji. Oke. Nah, sampai dicegah. Kalau putus asa mungkin tidak. Karena saya punya kami diri percaya bahwa semuanya bagian dari proses. Oke. Karena tidak seorang pun bisa melakukan sesuatu A tanpa berproses B. Jadi ya alhamdulillah dari mulai jatuh bangun sampai bisnis belum tikar
sampai tidak bisa, sampai membangun ulang kembali sampai hari ini. Semua itu memang dibutuhkan yang mental yang apa ya istilahnya, kurangnya nggak bisa diputus gitu. Itu di dunia Black Cannon ini atau sebelumnya ketika sampai paling bawah itu? Sebelumnya dulu saya karena saya terlibat di beberapa perusahaan yang itu bukan di Black Cannon tapi di sebuah perusahaan kayak agency. Oke. Ketika saya bangun perusahaan kayak agency itu sampai akhirnya tutup, kemudian bangun lagi, tutup lagi dan sebagainya, sampai akhirnya memang saya dapat kesimpulan bahwa apapun bentuk bisnisnya sebenarnya redline-nya cuma satu, gaunnya cuma satu. Bagaimana mempertahankan sebuah spirit dan visi kedepannya supaya tetap bisa terjaga. Di situ akhirnya saya tetap jalan terus tanpa melihat kanan kiri dengan ketakutan itu. Kapok nggak? Ya nggak kapok. Kapok enggak? Teman-teman khususnya di partai politik yang seringkali tidak terpilih atau jatuh, kapok enggak? Ya mereka juga banget. Ini Mas Luki juga malah bersemangat. Bersemangat betul. Jadi kesalahan-kesalahan gitu. Apakah kita mereview selalu ya kesalahan yang kita lakukan itu ternyata memang sebuah pelajaran dan tidak pernah kita dapat dimanapun. Nah, pelajaran-pelajaran ini justru membuat dua hal, pengetahuan kita terhadap menghadapi sebuah masalah. Yang kedua adalah mental itu sendiri. Dua hal ini kan tidak ada di mana-mana kita dapat. Beruntung kita justru Gusti Allah ini luar biasa kasih saya kebanyakan. Artinya saya semakin lengkap gitu. Satu pelajaran ABC mungkin tidak didapat oleh teman-teman yang lain gitu. Tuh, sempurna sudah. Ada sukses, ada jatuh, bersemangat sukses lagi, Jatuh lagi. jatuh lagi. Kalau boleh tahu, terendah, titik rendah Mas Luki itu pada waktu PPKM darurat ini atau selama COVID mulai 2020 atau sebelumnya? Justru sebelumnya. Oh sebelumnya? Sebelum masa pandemi, sebelum ada corona menyerang gitu, saya dulu di keluarga saya pernah sampai jualan antang. Jualan antang? Buka catering. Dari titik tertinggi saya seorang managing director gitu, seorang pengusaha rafting apa sebagainya sampai sempat jatuh sama sekali, bahkan saya tidak bisa membangun lagi. Kemudian saya berdiskusi sama istri saya, apa yang bisa kita lakukan lagi gitu. Akhirnya yang paling gampang adalah bisnis makanan. Bisnis makanan itu separuh keuntungannya udah 50%. Tapi cukup besar, kita bisa ikut makan. Sesimpel itu. Bagaimana kita tetap bisa survive hidup? Dan alhamdulillah, dan itu berjalan malah membesar gitu. Dimulai dengan saya tidak bisa masak sama sekali. Tapi kan kita punya modal buku masak gitu. Semua berawal dari ketidakmampuan. Bayangkan, catering nggak pernah bisa masak, bisa. Apa itu rafting? Tidak pernah bisa rafting, tapi kemudian bisa mengelola bisnis. Ini luar biasa ini. Kok bisa terjadi seperti itu Mas Luki? Selanjutnya, hal yang sebetulnya di luar kemampuannya bisa hadir. Bagaimana ceritanya? Ya, intinya kan sebenarnya Allah itu sudah memberi setiap manusia itu kemampuan ilmu apapun yang ada di universe. Bagaimana kita memanfaatkan, mengeksplorasi kemampuannya. Sebenarnya tidak, maka tadi ada kalimat saya bilang nanti nggak ada yang dia bisa. Selama kita mau, alat bantu itu banyak. Dan keyakinan itu sebenarnya membuat kita bisa jalan. Tanpa keyakinan, walaupun kita punya infrastruktur yang kita punya, dan semua tidak akan bisa jalan. Nah, keyakinan ini yang saya pegang teguh bahwa ini proses dan kita harus jalan. Dan yang paling penting tidak malu, bukan tebal, fight terus. Pemirsa, jadi jangan pernah merasa malu, muka tebal harus didepankan sehingga bisnisnya lancar. Mas Luki, kalau boleh tahu, siapa sih yang menjadi idola Mas Luki sehingga fokus ke dunia usaha, naik bangun maksudnya, jatuh bangun dan selanjutnya sekarang perusahaannya luar biasa yang sekarang ini. Sebelum nanti kita bercerita yang
luar biasa perusahaan yang sekarang dikembangkan, apa atau siapa yang menjadi idola Mas Nuki sehingga masih seperti itu? Misalnya idola itu saya cukup banyak. Oh cukup. Karena dari idola-idola itu saya ngambil intisarinya. Oke. Yang pertama idola saya, ini bukan berarti saya ini ya, tapi Rasulullah itu dengan cara dia memimpin, cara memimpin itu luar biasa. Dan saya tidak melihat sebuah keputusasaan dari beliau ketika menghadapi masalah. Beliau selalu mengeluarkan semua strateginya, dan strategi itu menjadi sebuah tuntunan hidup malah buat kita. Dan itu saya baca. Dan saya lihat beliau cukup taktis dengan berbagai macam tantangan. Itu satu. Nomor dua tentunya idola saya adalah ibu saya. Oh ibu saya. Rasulullah, kedua ibu. Mengapa kok ibu? Ya balik lagi ke Rasulullah. Okay. Siapa yang harus kita hormati pertama? Ibumu. Oh, iya. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Ketiga siapa? Ibumu. Baru ayahmu. Padahal kalau kita bandingkan ya, ayah dari Madura. Madura itu orang perantauan yang hebat, yang survive. Ibu adalah orang Solo. Orang Solo itu orang yang lemah lembut, yang gampang menyapa, tapi kalau survive-nya kelihatannya ayah deh. Gimana ceritanya ini? Iya, betul, Mas Agus. Ibu saya itu mewarisi sebuah konsep relationship yang bagus. Saya belajar dari beliau bagaimana membangun sebuah relationship, bagaimana beliau itu selalu menjaga hubungan dengan siapapun tanpa meminta hasil. Bahwa relationship itu adalah sebuah investasi. Itu yang saya ambil sampai hari ini dan saya pakai. Ternyata beliau benar. Pada saat itu saya berkenalan misalnya dengan seseorang, saya tidak langsung mendapatkan hasil. Kemudian saya baik dengan seseorang juga ada hasil. Tapi setelah satu saat ternyata kami ketemu lagi. Dan itu bukan sesuatu yang yang dan itu nyata. Artinya saya mengalami hal itu sehingga apa yang dilakukan oleh ibu itu buat saya adalah contoh baik buat saya dan anak-anak saya. Pemirsa juga bisa mencontoh beliau. Ibu adalah tauladan bagaimana menyapa atau bagaimana mengarungi kehidupan ini. Selanjutnya Mas Nuki, terkait dengan ya sekarang kita agak fokus ke dunia ini ya, Black Canyon yang tadi diceritakan 2005 beliau menjadi salah satu pendiri dan dalam perjalanannya karyawan. Bayangkan, beliau 2005 adalah karyawan Black Canyon, sekarang sebagai owner. Bagaimana ceritanya kok ya bisnisnya atau sebelumnya sebetulnya apa sih Black Canyon itu? Kan kalau kita kesini adalah kita diberi minum-minum ini seperti kafe atau resto atau konsepnya seperti apa juga? Bisa diceritakan? Ya sedikit sejarah ya. Black Canyon ini masuk Indonesia tahun 2005 tepatnya. 2005 dari ini perusahaan dari Taiwan. Oke. Perusahaan dari Taiwan yang mau beroperate di Indonesia pada saat itu. Kemudian saya sebenarnya tidak dari awal. Saya di awal hanya ikut merancang desain, tapi pada saat itu saya belum pasti karyawan. Kemudian tahun 2014 saya bergabung di perusahaan ini. Bergabung dalam artian di struktur. Oke. Struktur, kemudian saya sebagai vice director Di 2014. Oke. Kemudian sekitar 4 tahun kemudian 2018 Black Canyon Indonesia ini akhirnya berubah struktur, berubah kepemilikan. Ada terkait dengan hubungan dengan prinsipal ratu di Thailand. Kemudian sejak tahun 2020 Thailand memang menawarkan untuk saya untuk mengoperate sebagai bagian daripada operasi di Indonesia.
Akhirnya saya Bukan Surabaya ya, tapi ke Indonesia ya. Iya, Oke. Indonesia. Jadi saya coba ambil kesempatan itu juga kembali. Dan alhamdulillah prinsipal di Thailand memberi kepercayaan karena memang mungkin dia dari pengalaman saya memegang ekonomi di Indonesia dan hubungan relationship yang baik kita dengan pemerintah Thailand juga. Kita beberapa kali kan Black Indonesia itu meraih sebagai the best friendship lah dari pemerintah Thailand. Dianggap sebagai the best partner gitu, di Indonesia. Karena beberapa itu mungkin mereka percaya untuk meneruskan pergerakan bisnis pengembangan di Indonesia. Dan memang dulu berkantor di Bali. Kantor pusat kami di Bali. Jadi di tempat kelahirannya Mas Luki ya. Oke. Nah, sejak tahun ini 2020-2021 ini 2020 kita pindahkan ke Surabaya. Mengapa itu terjadi? Menarik itu. Sebenarnya Karena kalau bisnis seperti ini, meskipun tadi belum diceritakan ya, sekali lagi kita belum tahu, pemirsa belum tahu konsep bisnis Black Canyon ini seperti apa, tapi kita mulai tentang mengapa kok pindah dari Bali ke Surabaya, padahal seharusnya Bali lebih menarik kan? secara bisnis gerai kita tidak menutup yang di Bali, tapi secara kantor operasi yang kita pindah di sini. Kita pindah ke Surabaya. Kita lihat memang Surabaya ini hub yang cukup ideal baik ke Indonesia Timur maupun ke Indonesia bagian barat. Itu nilai strategis itu yang kita pikirkan. Karena ketika di Bali memang pada saat itu kita harus balik lagi ke Surabaya. Nah, saya pikir Surabaya ini harus menjadi, karena kita punya visi sampai 2025-2026 itu pengembangan yang lebih luas. Makanya strategi bisnisnya kita harus pindahkan juga kantor pusatnya ke Surabaya. Dan alhamdulillah saya lihat di Surabaya juga disambut dengan baik. Para penikmat kopi resto, tempat tongkrongan. Bulan legend lah di Surabaya. Kita balik lagi untuk mulai menempatkan memulai dari Surabaya. Itulah pilihan. Jadi mengapa terjadi perpindahan? Jadi pemirsa juga perlu tahu untuk mengendalikan bisnis, meskipun rata-rata ada sebuah tempat itu adalah menjanjikan, tapi belum tentu kemudian usaha pemirsa juga menjanjikan. Itu selanjutnya. Nah, sekarang adalah konsepnya bagaimana? Apakah ini kafe seperti biasa atau agak berbeda? Black ini menarik sebenarnya. Dulu jadi Black ini sebenarnya dia konsepnya full restoran. Dia juga menjual makanan, dia juga menyediakan minuman. Menyediakan makanan, menyediakan minuman. But we are not selling food and beverage. Tapi kita tidak menjual makanan dan minuman ya. Ini penting. Jadi sebenarnya apa ya? Kita menjual tempat buat space for sharing, tempat buat berdiskusi seperti ini, tempat untuk ngobrol, tempat untuk modus kali teman-teman mau modus atau apapun. Tapi kita juga menyediakan makanan dan minuman. Makanya kita punya tagline sebenarnya taste from paradise, available for fun. Itu ya? Ya, taste from paradise, available for fun. Itu apa? Sebenarnya intinya makanannya udah gak ada lawannya. Insya Allah semua enak, halal pastinya. Istilahnya kalau makanan dari surga dibuat sini tuh apalagi sudah gitu. Apalagi bikinan lagi. Mantap. Rasa madunya itu sangat berasa, apalagi lemonnya. Jadi bahasanya itu adalah makanan-makanan minuman di sini itu seperti makanan di surga. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tapi yang lebih penting itu adalah Black Canyon ini tidak menjual makanan dan minuman, tetapi menyediakan tempat. Teman-teman kalian yang ada di partai politik menarik ini, yang di perkuliahan menarik, sekolah menarik, yang lagi cari pasangan menarik juga. Kok kena semuanya? Gimana ceritanya?
Ya gimana ya, jadi memang sebenarnya kan activity dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia golongan middle itu terus tumbuh dan cukup besar. Nah, mereka ini generasi yang sudah tidak lagi bawa makan bekal dari rumah, pulang hanya untuk makan, nongkrong minum kopi di rumah, tidak. Mereka ini semuanya aktivitas semua di luar. Bahkan sekarang tidak lagi di kantor, teman-teman tidak ada kantor. Kita menyiapkan itu semua fasilitas itu. Jadi tempat ini adalah tempat buat meeting point, dealing bisnis, mungkin mengatur strategi partai politik juga, misalnya KPA, ABC, mungkin ambience dapat di sini juga dekat kita cukup dekat dengan para media gitu kan, bagaimana teman-teman bisa kita punya value di tim itu namanya companionship. Companionship itu dalam arti bagaimana kita melanggar dengan para people yang ada di belakangnya itu bagian daripada satu keluarga yang kita bisa saling menyampaikan curhat, mencerita semuanya. Jadi disinilah teman-teman sebenarnya coba mengeksplor ide-ide teman-teman sendiri gitu. Tetapi menurut saya ini adalah sebuah tantangan yang sangat berat. Jadi kalau Mas Nuki itu sebagai calon legislatif atau calon bupati atau calon gubernur, tidak setiap orang tertarik menjadi mendukung, memilih, mencoblos Mas Nuki sebagai calon bupati, calon gubernur. Karena apa? Itu orangnya bagaimana, selama ini bagaimana. Dan kalau saya melihat seperti tempatnya Mas Nuki, Black Canyon ini adalah, kalau kita melihat kelihatannya, waduh, mampu nggak uang saya? Itu kan jadi masalah. Apakah hal itu tidak menjadi kendala terhadap para teman-teman yang mau memanfaatkan sebagai wahana diskusi dan lain-lainnya, Mas Nuki? Jadi gini Mas, segala sesuatu itu kalau berangkat dari manusia, semuanya akan ujungnya nanti akan diukur belakang. Nah, bagaimana kalau sesuatu itu bangun dengan keikhlasan? Jadi konsep keikhlasan itu kita memberi tentu kita mendapatkan kembalian. Dan saya pikir uang material itu bukan masalah saya. Kalau kita punya niat besar untuk memberi dari kontribusi dari kita, itu pasti akan kembali lagi. Jadi apapun masalahnya, apapun dimanapun kita membicarakan sesuatu, kita anggap seperti itu berangkatnya harus dari keikhlasan sendiri, ketulusan, kejujuran, atas nilai-nilai itu dengarkan pemirsa. Jadi kalau pengen deal bisnis ya di sini, seperti di sini tempatnya, mengerjakan tugas di sini tempatnya. Jadi tergantung pemirsa memahami hal itu semuanya. Lah, tapi sekarang gini, Mas Nuki, apakah seperti dalam suasana pandemi seperti ini, Mas Nuki selanjutnya tidak tergoda untuk terjun ke politik lagi, karena kan sekarang sudah bisa jalan dan ini perusahaan. Apakah tidak tertarik untuk ini kelihatannya 2024 menarik kan untuk menjadi calon legislatif DPR RI? Nanti semua konsumen saya akan diberi tips untuk memilih saya, atau mungkin 2024 nyalon wali kota Malang atau gubernur Bali? Apakah tidak tertarik begitu, Mas Nuki? Untuk terjun ke dunia yang menurut saya tidak paham itu buat saya challenge sih. Tapi bukan berarti iya atau tidak. Saya itu berpikir begini, teman kalau mau terjun ke dunia politik, kita harus membekali diri dalam dua hal. Kemampuan kita yang pasti kemampuan finansial kita. Yang dibalik, nanti di sana kita mencari uang. Saya lihat sih kita harus punya sesuatu dulu baru masuk ke dunia ini. Yang kedua adalah kemampuan kita beradaptasi dengan lingkungan. Karena buat saya
ketika kita sebut politik ke politik itu seharusnya kita membuat nilai sosial, karena dari situ kita bisa memberi sesuatu pemikiran untuk negeri ini yang dibutuhkan kan itu. Jadi Mas Nuki tidak antipati dunia politik, tetapi itu bukan tujuan utama dan tujuan akhir. Hanya dunia bisnis itu kayak kita begitu Mas Nuki ya? Dunia bisnis ini perlu ditekuni gitu, bukan utama. Perlu ditekuni karena toh dengan kita berbisnis, kita juga bisa berbagi dengan orang banyak. Tidak selalu di politik. Saya pikir sama saja semuanya. Dan kapasitas dan kapabilitas masing-masing masih banyak sih yang lebih layak terjun di politik bagi parti apa dan sebagainya. Hal yang pernah dirasakan, berarti kan kalau Mas Nuki pernah cerita tentang jatuh dari dunia usaha dan kemudian dia harus memulai dari nol yang paling kecil. Sekarang pemirsa ini kalau ingin tahu hal yang menarik di dunia usaha, bahkan menjadi owner dari Racket Canyon ini, apa sih sebetulnya? Sehingga kemudian pemirsa ini ya selanjutnya bisa menawarkan Mas Nuki. Bisnis itu sebenarnya ketika kita terjun ke dunia bisnis itu merepresentasi apa yang sedang kita investasikan kepada diri kita sendiri. Jadi kalau saya punya kota kita adalah saya ingin punya bisnis ini, punya bisnis ini, dari hasil bisnis itu kita bisa berbagi dengan banyak orang. Itulah yang akan tergambar dengan bisnis saya sendiri. Artinya maksudnya begini, apa yang kita lakukan sekarang itu pasti akan berpengaruh pada apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang kita hasilkan sekarang itu hasil dari proses masa lalu. Nah, kenapa saya harus tertarik ini? Karena prosesnya dengan bisnis itu yang saya sebut di awal tadi, sebuah proses yang akhirnya tidak membuat kedewasaan kita. Proses-proses yang sebenarnya saya seharusnya nangis. Ya, saya harus nangis ketika saya harus tertawa, ketika melewati semua kesulitan, ya harus tertawa. Itu tidak, jangan tidak tempat lain. Jadi seorang saya bukan di bidang-bidang lain itu tidak bagus tidak, tapi karena saya tertarik sebuah challenge di sini. Setiap kita melakukan challenge, di situ kita merasakan kebahagiaan dari itu di sini orang lain. Apalagi kalau kita bisa mendorong orang lain itu saya sudah pasti kita bahagia. Apalagi pernah tahu bagaimana karyawannya sejahtera lebih itu artinya kesuksesan di situ. kesuksesan di situ. Mas Nuki, ini kan kita sudah ngobrol panjang lebar sih tentang ya bagaimana Mas Nuki mengelola bisnisnya dan sampai legend pada suasana pandemi. Tapi saya belum tahu background Mas Nuki itu apa? Apakah pada waktu kuliahnya dahulu itu memang menekuni, maksudnya jurusannya terkait dengan business management atau apa? Sehingga kemudian kok selalu ke sini tetapi tidak ke dunia lain. Ya, ini menarik. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa karena saya salah jurusan atau memang dulu konsultasi dengan orang tua saya juga saya salah mengerti. Karena saya ini lulusan seorang akuntansi dari sebuah perusahaan swasta di Kepulauan. Aku jurusan akuntansi. Tapi saya memulai karir dulu bekerja tidak pernah malah di bidang Akuntansi. Mohon maaf Pak dosen. Dosen saya banyak ilmu yang tidak pernah saya aplikasikan. Tapi jangan salah, jadi saya pertama kali kerja dulu malah jadi seorang sales. Pada saat masih kuliah itu saya sudah bekerja. Jadi seorang sales, saya jualan alat fax, PABX, gitu ke perusahaan dan memang saya terbentuk di sana. Begitu lulus kuliah, saya diterima bekerja bukan di sebuah perusahaan besar, tapi saya diterima dari tempat orang besar menurut saya. Ini menarik. Saya di perusahaan besar saya tidak diterima, belum diterima perusahaan, tapi saya menerima
tantangan dari seorang, menurut saya besar. Saya bekerja lulus kuliah itu langsung bekerja sebagai seorang sekretaris. Oh, Jadi agak mungkin buat orang lain ini lucu ya gitu. sekretaris yang perusahaan, oh sekretaris pribadi seorang apa namanya bisnis atau dari sebuah birokrat? Iya, saya dulu sekretarisnya ada perusahaan saya namanya ada bos saya ada dua, semuanya wanita. Oke. Salah satu bos saya namanya Bu Pop Hadi, dia banyak mengajarkan ilmu saya sekretaris beliau juga. Dan satu lagi pasangannya beliau adalah Ibu Basuki Sudirman. Oh, Ibu Basofi Sudirman. Ingat ya pemirsa ya. Sekretaris mungkin beliau sendiri mungkin sudah lupa makanya anak kecil dari mana nih dulu gitu. Tapi luar biasa. Jadi saya ambil kesempatan itu bukan karena saya lihat beliau berdua model, tapi karena saya lihat di situ saya menemukan link. Oke. Networking. Seperti saya bilang tadi, bagaimana ilmunya ibu saya ambil dan berkomunikasi dengan banyak pihak. Dari situlah saya berkembang terus. Jadi kuliahnya itu tidak murni di S1 dalam artian proses belajarnya dahulu, tetapi kuliah dari proses kehidupannya itu yang lebih real. Apa begitu Mas mungkin? Betul sekali. Jadi kuliah kehidupannya luar biasa ya. Jadi proses dari kehidupan ini itu banyak warna-warna dan yang saya mulai sampaikan. Value, nilai-nilai kehidupan itu yang membuat pendidikan. Saya ingin tahu bagaimana respon dari Bapak Ibu Mas Luki yang selanjutnya sekali lagi berbeda dengan pada waktu kuliah atau mungkin cita-cita. Oh ya, sebelumnya cita-citanya dulu apa sebetulnya? Ini kita belum ditanyakan. Jadi dia pengusaha, Pak. Oh, cita-citanya pengusaha, kan itu sudah jelas. Jadi sudah nyambung, tetapi kuliahnya agak berbeda, tapi kuliah kehidupan yang real lagi. Ya. Sekarang adalah saya ingin tahu bagaimana respon ibu bapaknya Mas Luki dan istri dan anak-anaknya Mas Luki yang sampai saat ini Mas Luki di dunia usaha sekali lagi sebagai owner dari yang luar biasa ini. Ya, kalau ingat perjuangan dulu, bapak ibu saya ini ya lucu Mas. Bapak saya seorang pegawai pemerintahan Mas, Oke. perusahaan penerbangan. Oke. Yang pakaiannya lengan panjang lalu berdasi Oke. pakai di bahasa Rente lah, iya. Kemudian ibu saya juga seorang istri pejabat kan hitungannya pada saat itu yang selalu tampilannya rapi. Kemudian anaknya lulus kuliah S1, kerjanya perantauan nggak karuan. Kadang bertemu klien gitu, sometimes saya masih pakai kaos dengan celana jeans masuk cat gitu. Bagaimana tampil casual, sangat berbeda. Awal-awal tuh orang tua saya, terutama ayah saya, tidak kecewa. Mau jadi apa kamu nak? Gitu ya, Jadi ada semacam pertanyaan begitu ya? Mau jadi apa nak gitu ya? harapan beliau kan tentunya kalau anak-anak zaman dulu adalah kita masuk di perusahaan apa jadi dosen kah, perusahaannya jelas gitu gajinya atau apalah gitu. Padahal dibanding dengan saya, gajinya itu tidak ada seberapa. Saya dosen, Mas Luki ngobrolnya. Saya boleh kan diberi closing statement sehingga teman-teman pemirsa ini ada yang mereka itu masih kuliah, pengen jadi masa depannya, atau mereka yang sudah aktif di partai politik yang sebagian ini selanjutnya juga melirik, apalagi mereka di dunia partai politik yang tertarik ke dunia usaha mungkin. Juga ada pemirsa kita ini, sebagian juga mereka adalah di dunia birokrat, tetapi juga melirik ini. Minta tolong dong diberi tips sehingga sebagai di closing statement ini seharusnya seperti apa yang mereka lakukan. Baik Mas, jadi apapun sebenarnya profesi kita, profesi kita sebagai manusia di dunia ini, kalau
saya berpikir adalah nomor satu, jangan membatasi diri atas kemampuan kita, atau bahkan kita menganggap diri kita terbatas ya. Karena sebenarnya diri kita ini sudah punya kemampuan lebih yang di atas oleh Gusti Allah pada kita. Yang kedua adalah buat saya adalah setiap apapun yang kita lakukan, apapun bidangnya, mau di swasta, politik, guru, dosen, apapun pegawai, berpatokan kepada sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain. Nah, kenapa ini penting? Karena saya melihat bahwa saat ini saya individualisme itu sudah terlalu tinggi. Nah, sudah saatnya kita sekarang melihat lingkungan sekitar, berbagi pada sekitar, sehingga pada tidak kita menjadi bagian kecil untuk ikut membangun Indonesia, walaupun seberapapun jengkal kita, itu pasti bermanfaat. Jadi bagaimana kita memberi sumbangsih pembangunan di Indonesia, tidak hanya satu bidang. Nah, pada saat ini Mas mungkin mengembangkan sebuah perusahaan yang luar biasa, yang awalnya beliau adalah sebagai karyawan, selanjutnya sekarang sebagai owner. Dan tentunya pemirsa bisa meniru beliau tidak hanya di dalam satu bidang, bisa seperti Mas Nuki, atau tadi perjalanan Mas Nuki yang luar biasa itu juga bisa diikuti. Yang pasti semua manusia punya cerita yang luar biasa dan Mas Nuki adalah salah satunya. Semoga ada manfaat, semoga semangat untuk memberi fasilitas ke setiap orang. Kafenya ini, Black Canyon ini sebagai tempat kumpul, ngobrol, deal politik, deal bisnis, itu kemudian bisa terjadi untuk semuanya. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Nuki.